Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Behaki dengan NIM D0203210025 kelas 1B Prodi Kompak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deadlock yang dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Syahid Febriadi. Nah, apa sih deadlock itu? Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan sebuah proses. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antar sebuah proses. Nah, deadlock biasanya disebabkan oleh proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain, sehingga proses lain pun sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh yang tadi, ya kan? Nah, dan kata lain, setiap proses dalam set menunggu itu untuk sumber daya yang hanya dapat dikerjakan oleh proses lain dalam set menunggu, dalam set sedang menunggu. Nah, kejadian itu selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu nih tentang jenis-jenis sumber daya. Yang pertama, yaitu sumber daya dapat digunakan berulang-ulang. Yang kedua adalah sumber daya yang dapat digunakan dan akan habis jika dipakai, atau dapat dikatakan sumber daya tersebut hanya bisa digunakan satu kali saja. Nah, apa sih penyebab terjadinya deadlock? Nah, ada 4 kondisi nih yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Keempat kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun saling mendukung. Nah, apa saja itu? Yang pertama, ialah mutual exclusion. Nah, hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu sehingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Nah, yang kedua adalah hold and wait. Apa sih hold and wait? Nah, proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses yang lain. Hal ini dapat menyebabkan sumber daya tidak mendapat sumber daya alam yang waktu lama. Nah, yang ketiga adalah no preemption. Maksudnya, sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Maksudnya, hanya yang memiliki sumber daya saja yang diperbolehkan untuk berjalan. Yang terakhir adalah circular wide. Nah, kondisi seperti rantai yaitu sebuah proses yang membutuhkan daya yang dipegang untuk proses berikutnya. Yang terakhir adalah pemulihan dari terjadinya deadlock. Terdapat 2 pilihan nih yang paling sederhana untuk membebaskan dari deadlock. Solusi pertama ialah dengan menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu sirkular. Nah, pilihan kedua yang ini adalah menunda beberapa sumber daya dari satu yang lain atau lebih proses yang terjadi pada deadlock. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.